Kapan Nabi dilahirkan? Kalau kita baca buku sejarah, Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Ini diperkuat lagi dengan hadis Nabi SAW ketika ditanya, mengapa beliau mempuasakan hari Senin? Karena itu hari dilahirkan. Jadi Seninnya sepakat, tapi tanggalnya ikhtilaf. Nah, tanggalnya ikhtilaf. Ada pendapat yang masyhur, yang populer selama ini, yaitu 12 Rabiul Awal. Mana kok populer kok? Dek jadi nyanyi 12 Rabiul Awal itu. Tapi dari penelusuran sejarawan, ternyata tidak ada kesepakatan tanggalnya apakah 12 Rabiul Awal. Nah, kalau kita rujuk salah satu kitab yang populer dan banyak terjemahannya sekarang, tangan ibu-ibu juga banyak saya lihat, kitab Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, sejarah Nabi, sirah Nabawiyah itu. Kalau di sana kita baca, maka akan bertemu apa? Bahwa Rasulullah SAW dilahirkan fi Subaiha. Jadi ketika pagi sekali, Yaumul Itsnain, pada hari Senin. Betul, hari Senin. Tapi tanggalnya At-Tasi' min Syahri Rabi'il Awal, yaitu tanggal 9 Rabi'ul Awal. Li awali am, di awal tahun, min hadisatil fil, peristiwa al-fil, penyerangan tentara Abraha yang menggunakan gajah untuk meruntuhkan Ka'bah itu. Itu yang hadisatul fil. Awal tahun. Jadi sebelum terjadi peristiwa tersebut. Nah, berarti kalau kita katakan, kalau kita rujuk kitab itu, berarti Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri memilih bahwa tanggal lahir Nabi bukan 12, tetapi tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, karena itu jangan bohna betangka perkara maulid tu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan peristiwa lain untuk menemukan timeline atau waktu kelahiran Nabi itu dibandingkan dengan peristiwa atau daerah lain, maka di dalam catatannya itu li arba'ina sanah, 40 tahun khalat berlalu min mulki Kisra Anushirwan, 40 tahun dari kekuasaan Kisra Persia Anushirwan. Nah, apabila demikian ukurannya, wa yuwafiqu dzalika al-20 aw ats-tsani wa 20, maka bertepatan dengan tanggalnya adalah tanggal 20 atau 22 min syahri April, di bulan April sanah tahun 571 miladiyah. Nah, ini kalau tidak hati-hati, kita mendengar rontoklah seluruh nyanyian kita selama ini. Ini rontok kan? 12 Rabiul Awal. Terus hari lahir Nabi bertepatan dengan tanggal berapa? 27 selama ini. Nah, ternyata di dalam perhitungan yang dilakukan oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, seorang sejarawan, dan begitu juga ahli ilmu falak Mahmud Basha, mengatakan bahwa kalau kita lihat timeline waktunya dibandingkan dengan kekuasaan Anushirwan 40 tahun berlalu, kapan dia diangkat, maka bertemulah waktu kelahiran Nabi itu adalah 9 Rabiul Awal, awal tahun gajah,
bertepatan dengan 20 atau 22 dari bulan April tahun 571 Masehi. Nah, ndak usah panjang mana bertangkai ko. Sebab kau ndak masuk lo dalam urutan syarat iman tu ko. Tak percaya wak 12 Rabiul Awal lela rusak le iman wak ke Rasulullah. Ndak. Di mengaji ko perlu jo iko nak menjadi bagian dari keimanan wak. Iko ndak, iko nya maklumat bahan untuk meningkatkan apa? Pengenalan kita kepada Rasul kita, dan dengan itu mudah-mudahan bertambah rasa sayang kita. Nah, berbagai peristiwa yang ada di dalam berbagai kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab sirah, memang Nabi dilahirkan dengan irhasat. Irhasat, apa itu irhas? Yaitu perkara-perkara yang khariqil adah, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang menemani atau lahir dari seorang yang belum lagi diangkat menjadi Rasul, tapi dia telah menjadi calon seorang Nabi. Benar. Dan tidak perlu itu dikeragui, karena itu terjadi pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Nabi Musa selamatkan oleh Allah dengan apa? Dengan mengambang dengan tempat. Kalau kita mau berfikir logis, rasional, Nil itu kan enggak sungai ketek, enggak bandar. Orang Mesir saja menyebut Nil itu bukan nahar, bahar, laut. Tempatnya yang begitu luas. Dan diselamatkan oleh Allah dari sungai Nil itu, hanyut dia. Dihanyutkan oleh orang tuanya, Allah selamatkan dia. Itu irhasat namanya. Itu perkara-perkara yang harik, yang luar biasa, yang terjadi pada seorang calon Nabi dan Rasul. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti runtuhnya Iwan Kisra, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi, kemudian tertutupnya atau tidak aktifnya teropong, ramalan para ahli nujum dan tukang sihir Kisra Persia, bergoncangnya aras di Romawi dan berbagai macam. Bagi kita hal seperti itu kita sikapi tidak mustahil, karena kelahiran seorang Nabi bisa saja membawa tanda-tanda seperti itu yang kita sebut dengan apa? Irhas. Ya, termasuklah di antaranya ketika Nabi SAW pada waktu masih kanak-kanak dibelah dada beliau. Itu juga ketika Nabi SAW berada di dalam asuhan Halimah dari Bani Sa'ad yang dikenal dengan Halimatu Sa'diyah. Kemudian hartanya menjadi berkembang, kekayaannya bertambah. Padahal di awal ketika dia akan mengambil anak yatim, ya, karena Rasulullah SAW lahir, ayah beliau telah tiada, dan tentu ada kekhawatiran siapa yang akan menanggung biaya penyusuan dan berbagai macam. Ternyata diganti oleh Allah. Kenapa hal-hal seperti itu terjadi?
Bagi kita kaum muslimin, hal seperti itu bukanlah hal yang aneh dan sulit kita terima. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa seperti itu telah terjadi pada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan irhas. Jadi kalau ada diriwayatkan dalam dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad misalnya, Rasulullah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat keluar dari rahim beliau itu ada cahaya nur yang menerangi lahu qusur Syam, istana-istana Syam Romawi. Dan apakah benar dalam mimpi beliau, atau ada yang mengatakan ketika beliau melahirkan, ada cahaya yang memancar, dan bahkan para ahli nujum Kisra di Persia, termasuk di antaranya adalah seorang orang Arab, sengaja dia keluar. Kenapa nujum mereka menjadi mandek? Kenapa ramalan mereka menjadi kabur? Kenapa mereka melihat kegelapan saja, tidak ada yang nampak yang selama ini mereka dengan ilmu sihir mereka bisa meramal ini dan itu? Karena jadi tumpul semuanya. Keluar dia lihat dari arah, di tengah-tengah jazirah Arab, dari Makkah muncul cahaya yang terang benderang. Apakah semua itu menjadi suatu hal yang aneh dan sulit diterima dengan keimanan kita? Jawaban kita tidak. Kita imani itu sebagai irhasat. Kita percayai. Walaupun tentu tidak bisa dipastikan qat'i selama riwayat yang sampai itu tidak riwayat yang sah. Begitu kita melihat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari berbagai riwayat itu perlu juga kita waspadai, tidak semuanya sahih. Irhasat bil bi'tsah, irhasat atau irhas ketika Nabi lahir, runtuh Iwan Kisra atau bangunan khusus yang dibuat oleh Kisra Persia untuk pertemuan-pertemuan VVIP kalau bahasa sekarang, menjadi runtuh. Dan api yang disembah oleh penganut kepercayaan Majusi dan hancurnya beberapa rumah ibadah diriwayatkan oleh para imam ulama hadis seperti Al-Imam Al-Baihaqi misalnya. Apakah peristiwa itu? Yang pertama tadi sulit kita terima, secara kemungkinan tidak sulit karena kita percaya dengan irhasat dan irhas. Tetapi apakah pasti itu terjadi? Kita tidak bisa mengatakan, memastikan. Kenapa? Karena para ulama tidak sepakat melihat kesahihan berita tersebut. Di antaranya guru kami Muhammad Al-Ghazali rahimahullah tidak mengakui peristiwa, melihat riwayat yang tidak dalam jalur yang sah. Nah, jadi terkait dengan berbagai peristiwa kemudian yang muncul di dalam berbagai kitab madah, pujian dan sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya muncul di dalam kitab-kitab seperti Berzanji, begitu juga dalam Sida Busiri dan lain-lain. Apakah hal seperti itu, kelahiran Nabi diiringi dengan berbagai macam peristiwa itu, menjadi bagian keimanan pokok? Kalau kita tidak beriman tentang itu kemudian rusak keimanan kita? Karena riwayat yang sampai tidak semuanya dalam kategori yang sah. Jadi kalau ada orang yang tidak mempercayai itu, seperti tidak mengakuinya, seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, apakah beliau rusak? Tidak.
Nah, karena itu perlu mendudukkan masalah itu. Terjadinya irhasat itu tidak aneh, tak mustahil, mungkin saja terjadi. Karena apa? Peristiwa-peristiwa luar biasa mengiringi keberadaan seorang nabi sebelum dia diutus menjadi nabi dan rasul, bukan terjadi hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah peristiwa-peristiwa misalnya yang lain yang luar biasa terjadi pada Nabi sebelum beliau diutus? Nah, seperti beliau berjalan dinaungi oleh awan dan berbagai hal yang seperti itu di dalam keimanan kita bukan perkara yang mustahil. Catatannya apa? Kita akan terima itu selama ada riwayat yang setelah Nabi dilahirkan, lamma waladathu ummu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidihi. Baru saja Aminah binti Wahab melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta agar segera diberitakan kepada kakeknya. Siapa? Abdul. Kenapa? Karena Rasulullah tidak lagi memiliki ayah yang hidup bersama beliau, karena ayah beliau Abdullah wafat Madinah ketika dalam misi perjalanan dagang. Ketika apa? Ketika Nabi masih berada di dalam